Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ali bin Ali Batahda dengan NBI 1411928. Pertama-tama sini saya akan menjelaskan tentang security management practice. Untuk tujuannya tersendiri adalah mengidentifikasi aset perusahaan, terutama untuk informasi aset. Apa itu security management? Security management adalah proses manajemen dalam melindungi informasi dan IT service pada tingkatan keamanan tertentu. Identifikasi aset, pengembangan game keamanan, pengembangan keamanan dalam implementasi kebijakan, standar guidelines, dan prosedur. Praktik manajemen, analisa risiko, klasifikasi data atau aset TI. Security management IT bertanggung jawab dalam melindungi informasi terhadap insiden keamanan berhubungan dengan kebijakan, strategi, dan operasional bagian dari quality assurance management. Untuk permasalahannya, insidennya event yang dapat terjadi baik disengaja atau tidak merugikan. Informasi security merupakan metode dan teknologi untuk melindungi informasi seperti privasi, integritas, dan keamanan. Kategori utama Big 3, prinsip dasar pelindungan data dan service TI, tolak ukur perlindungan atau safeguard, ancaman, threat, kerawanan, vulnerability, dan proses manajemen keamanan. Lalu selanjutnya kerahasiaan. Kerahasiaan ini untuk pencegahan terhadap usaha disengaja atau tidak yang melanggar otoritas untuk mengakses menyebarkan informasi. Contoh informasi sensitif dan rahasia. Integrity atau keutuhan. Pencegahan terhadap modifikasi data oleh orang yang tidak berhak atau perubahan yang tidak diotoritas, konsistensi data informasi eksternal internal, dan dapat membuat data. Availability atau ketersediaan. Availability adalah menjamin informasi atau service tetap ada saat diperlukan. Security control. Security control sulit untuk ancaman dan dampak kerugian, mengurangi atau menurunkan dampak kerugian maupun kemungkinan terjadinya insiden. Sebagai contoh, objektif dari security control dapat menurunkan matriks di atas dari titik 3 ke titik 2 atau ke titik 1. Security measure. Tindakan keamanan. Tidak semua informasi sama penting atau bernilai. Perlu klasifikasi jenis aset, jenis informasi yang perlu dilindungi. Manajemen pertimbangan faktor cost, waktu, SDM, dan biaya dalam melindungi informasi. Required resource versus tingkat proteksi yang diperlukan. Insiden, tingkat keamanan yang diperlukan, mencegah dan menangani insiden yang dapat terjadi pada setiap tahapan. Untuk metodologi manajemen keamanan, kebijakan atau corporate security, perencanaan manajemen security, analisis risiko, dan control and countermeasure. Corporate security policy atau bisa disebut risk management. Komponen yang ada di dalamnya adalah komitmen dan dukung direksi, filosofi akses, prinsip pemberian akses, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, kesadaran security bagi seluruh pegawai, penunjukan manajer security komputer, pembentukan steering committee security komputer, audit keamanan sistem informasi. Perencanaan manajemen security. Survei awal terhadap status keamanan, membuat template analisis strategis terhadap risiko keamanan yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Analisis strategi terhadap risiko, keuntungannya lebih tahu secara teknis atau secara mikro. Kelemahannya tidak komprehensif, memungkinkan ada yang ketinggalan, teknologi oriented atau tidak
business driven. Untuk keuntungan analisis resiko secara strategik komprehensif, business driven melihat berbagai kemungkinan pertahanan atau baik komputer atau tidaknya bisa dipakai untuk decision making strategi. Analisis resiko ada mengidentifikasi aset, identifikasi ancaman, analisis kerawanan, impact dari analisis, dan countermeasure. Untuk identifikasi aset adalah hardware, media penyimpanan, staf, ruangan. Lalu informasi aset, berapa biaya untuk membangun kembali informasi yang hilang. Kalau tidak ada backup yang sulit bisa mustahil. Akibatnya hilangnya kerahasiaan informasi, rusaknya informasi, tidak tersedianya informasi. Identifikasi ancaman ada penghapusan atau yang kita sebut destruction, penghapusan hutang secara tak sah, pemutusan akses atau yang kita sebut denial, pencurian bisa dari hacking kartu kredit atau sebagainya, pengubahan modification, mengubah nilai gaji dalam payroll, penipuan bisa kita sebut Trojan house. Dari mana informasi ancaman tersebut? Dari catatan status pengamanan, log komputer, laporan networking monitoring application, komplain dari user, dan lain-lain. Untuk analisis kerawanan, tidak ada pengamanan akan membuat frekuensi atau besarnya kerugian, dengan kata lain semakin rentan, akan mempengaruhi EF exposure factor dan ARO annualized rate of occurrence. Impact dari analisis single loss expansion, annualized loss expansion, qualitative risk modeling. Strategi countermeasure. Untuk yang privilege, orang hanya diberikan akses tidak lebih yang dari yang dibutuhkan. Jadi ada pertahanan yang berlapis. Untuk kelemahannya, sebuah rantai hanya sekuat mata rantai yang paling lemah. Sekian untuk materi security management practice. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi ISO 27001/2005 informasi security management system. Untuk sejarah dari ISO 27001/2005 ISMS adalah suatu standar kemampuan yang diperuntukkan bagi institusi yang akan mengelola dan mengontrol informasi security-nya. ISMS merupakan suatu proses dan bukan suatu produk. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, meminimalkan resiko keamanan informasi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Proses dimaksud haruslah dapat dikelola sesuai standar yang telah ditetapkan. Definisi risk assessment approach. Di risk assessment approach ini memiliki level resiko. Metodenya ada kualitatif, kuantitatif, dan semi kuantitatif. Contoh BITS, Octave. Untuk yang low level of risk ada 1-20 termasuk low, dapat diterima. 21-40 low to medium dapat diterima juga. 31-60 medium tidak bisa diterima. 61 hingga 80 medium to high tidak diterima, dan 81 hingga 100 high tidak diterima. Identifikasi risk, aset within scope, ancaman terhadap aset, kerawanan, dan impact.
untuk di current strength of internal control, reach control, kualitas kontrol ini saat ini atau mitigasi terhadap resiko. Skor sangat kuat 1, minor kuat 2, limited rata-rata di 3 dan termasuk di medium, lemah 4, signifikan sangat lemah 5, major. Kurang lebih begitu untuk materi ISO 27001/2005. Lalu sedikit tambahan di contoh dalam kasus objektif kontrol terdapat aturan dalam memelihara perlindungan yang tepat bagi perorganisasian aset, memastikan bahwa aset informasi memperoleh tingkat perlindungan yang tepat. Kontrol manajemen harus menetapkan skema kepemilikan sistem untuk setiap sistem dioperasikan atau yang digunakan oleh bank. Semua aset informasi harus ditentukan kepemilikannya, keberadaan serta klasifikasi keamanan informasi data yang diklasifikasikan sebagai public atau lower protection. Setiap penanggung jawab aset harus menyusun dan memelihara catatan. Berikut materi tentang ISO 27001/2005 Information Security Management of System. Lalu kita akan masuk pada materi Access Control System dan metodologi. Ya, di sini kita masuk pada materi Access Control System dan metodologi. Pentingnya kontrol akses bagi profesional keamanan sistem teknologi informasi. Perhatikan harus pada kebutuhan akses kontrol. Metode-metode implementasinya menjamin bahwa sistem memenuhi availability atau ketersediaan, confidentiality, kerahasiaan, integrity atau integritas. Dan dalam komputer jaringan harus memerlukan pemahaman tentang penggunaan akses kontrol pada arsitektur terdistribusi dan terpusat. Confidentiality atau kerahasiaan memastikan bahwa informasi tidak terbuka ke individu, program atau proses yang tidak berhak. Beberapa informasi mungkin lebih sensitif dibandingkan informasi lainnya dan memerlukan level kerahasiaan yang lebih tinggi, dan mekanisme kontrolnya perlu ditempatkan untuk mendata siapa yang dapat mengakses data dan apa yang orang lakukan terhadapnya. Integrity memiliki tujuan mencegah modifikasi pada informasi oleh user yang tidak berhak dan mencegah modifikasi yang tidak sengaja atau tidak berhak pada informasi oleh orang yang tidak berkepentingan, dan menjaga secara internal konsistensi internal maupun eksternal. Availability atau ketersediaan memastikan bahwa untuk user yang berhak memakai sistem atau user tersebut memiliki waktu dan akses yang bebas dari gangguan pada informasi dalam sistem. Sistem dan sumber daya harus tersedia untuk user pada waktu diperlukan sehingga produktivitas user tidak terpengaruh. Kebanyakan informasi perlu ada yang dapat diakses dan bersedia bagi user saat diminta sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi tanggung jawab mereka. Tujuan dan pertimbangan akses kontrol. Tujuan kontrol akses lainnya adalah reliability dan utilitas. Tujuan-tujuan tersebut mengalir dari kebijakan keamanan yang dikeluarkan suatu organisasi. Kebijakan ini merupakan pernyataan tingkat tinggi dari pihak manajemen dan berkaitan dengan kontrol pada akses suatu informasi dan orang-orang yang berhak menerima informasi-informasi tersebut. Kontrol akses. Kontrol akses adalah sebuah term luas yang mencakup beberapa tipe mekanisme berbeda yang menjalankan fitur kontrol akses pada sistem komputer, jaringan, dan informasi.
Kontrol akses sangatlah penting karena menjadi salah satu garis pertahanan pertama yang digunakan untuk menangkal akses yang tidak berhak ke dalam sistem dan sumber daya jaringan. Kategori kontrol akses. Untuk menerapkan ukuran-ukuran kebijakan keamanan terdapat 3 kategori umum dari kontrol akses, yaitu kontrol diimplementasikan secara administratif, logikal atau teknikal, dan fisikal. Tiap kategori memiliki mekanismenya masing-masing dan berbeda-beda, bekerja dalam lapisan hierarki dan dapat dijalankan secara manual maupun otomatis. Kontrol administratif. Kontrol administrasi meliputi kebijakan prosedur, kontrol personal, struktur, pengawasan, pelatihan, kepedulian keamanan, dan pengujian. Kontrol logikal atau teknikal. Kontrol ini juga bisa disebut merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan membatasi akses subjek terhadap objek. Kontrol ini adalah komponen dari sistem operasi, paket security, tambahan aplikasi, perangkat keras jaringan, protokol, dan matriks kontrol akses. Lalu untuk kontrol fisikal mencakup memulai dari verifikasi identitas individu yang masuk ke suatu fasilitas, membangun pagar yang di sekeliling eksterior fasilitas, memastikan ruangan server dan kabel terkunci, serta melindungi dari elemen-elemen tertentu yang dapat masuk ke area kerja, memiliki informasi rahasia. Komponen dari kontrol fisikal terdiri dari segregasi jaringan, perimeter security, kontrol komputer, pemisahan area kerja, backup data, dan pemasangan label. Sifat kontrol akses. Kontrol diimplementasikan untuk mengurangi resiko dan mengurangi potensi kehilangan. Kontrol dapat bersifat prevensi, detektif, dan korektif. Kontrol preventif dipakai untuk mencegah kejadian-kejadian yang merusak. Kontrol detektif diterapkan untuk menemukan kejadian-kejadian yang merusak. Dan kontrol korektif digunakan untuk memulihkan sistem yang menjadi korban serangan berbahaya. Beberapa kombinasi sifat akses kontrol dengan implementasi yang dijelaskan di bawah ini. Preventif atau administratif. Kombinasi yang ini menekan pada mekanisme lunak untuk mendukung tujuan-tujuan kontrol akses. Mekanisme ini mencakup kebijakan-kebijakan dari prosedur organisasi, pemeriksaan latar belakang calon karyawan, praktek penerimaan secara terbatas, perjanjian kerja, prosedur, dan pengawasan, pelatihan kepedulian mengenai keamanan kepedulian terhadap perilaku, dan prosedur-prosedur yang disepakati untuk memperoleh akses sistem informasi beserta jaringan. Preventif teknikal. Kombinasi ini menggunakan teknologi menerapkan kebijakan kontrol akses. Teknikal juga dikenal sebagai kontrol logikal dan dapat dibangun ke dalam operation system, bisa berupa aplikasi perangkat lunak atau dapat berupa suplemen unit perangkat keras. Preventif fisikal. Ukuran kombinasi ini bersifat intuitif. Ukuran-ukuran pada model yang dimaksud membatasi akses fisik ke area dengan sistem yang memiliki informasi sensitif. Batas pengamanan sirkular. Di bawah kontrol akses mendefinisikan area atau zona harus dilindungi. Detektif administrasi. Beberapa kontrol detektif administrasi tumpang tindih dengan kontrol preventif administrasi karena diterapkan untuk mencegah pelanggaran kebijakan keamanan yang di masa datang atau mendeteksi pelanggaran yang terjadi saat ini. Detektif teknikal. Ukuran kontrol teknikal yang dimaksud menangani pelanggaran kebijakan keamanan melalui metode teknikal. Cara ini termasuk penggunaan sistem detektif penyusup dan secara otomatis menghasilkan laporan pelanggaran dari informasi jejak audit. Detektif fisikal. Kontrol detektif fisikal biasanya memerlukan orang untuk melakukan evaluasi terhadap masukan input dari sensor atau kamera pengawas untuk menentukan apakah ancaman benar-benar terjadi. Beberapa tipe kontrol ini deteksi gerak dan deteksi panas dan kamera video. Lalu identifikasi otentik. Identifikasi otentik ini untuk identifikasinya, identifikasi individu harus diverifikasi selama proses otentik. Otentik biasanya terdiri dari 2 langkah, yaitu masukkan informasi umum, username, nomor karyawan, account, ID, dan sebagainya lainnya, kemudian menggunakan informasi pribadi seperti password dan lain-lainnya.
biometrik memverifikasi individu atribut yang unik, di mana dari metode-metode paling efektif dan akurat dalam verifikasi identifikasi. Biometrik adalah teknologi yang sangat canggih sehingga paling mahal dibandingkan proses-proses verifikasi identifikasi lainnya. Autentifikasi, setelah orang diidentifikasi, ia harus diautentifikasi, yang berarti bahwa ia membuktikan bahwa ia adalah orang yang seperti yang ia katakan. Password adalah bentuk yang paling umum mekanisme identifikasi dan otoritas. Password adalah string karakter yang merupakan terlindungi yang digunakan untuk mengotentifikasi individu. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, faktor-faktor autentifikasi didasarkan pada dasar orang yang diketahui milikinya atau dirinya. Sebuah password adalah berdasarkan pada suatu user yang diketahui. Sini ada beberapa contoh lagi seperti token, kunci kriptografi, otoritas, dan lain-lainnya. Untuk control access metodologi, ada centralized access control. Di metode itu bertanggung jawab untuk pemberian hak akses seluruh user ke sumber daya. Ada decentralized and distribution access control. Metode ini diberikan untuk kontrol akses pada orang-orang yang lebih dekat pada sumber daya. Yang dimaksud siapa yang memahami lebih baik yang tidak dapat mengakses ke file data sumber daya tertentu. Hybrid administration, ini adalah kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi metode administrasi kontrol akses. Administrasi sentral digunakan untuk tipe-tipe akses sensitif seperti domain, logon, akses file sistem, dan akses database. Dan user dapat menentukan siapa yang bisa dapat mengakses file-file individu dari yang mereka buat. Cakupan kontrol akses, ada dictionary attack. Dictionary attack ini adalah terdapat beberapa program yang mungkin menyerang untuk mengidentifikasi atribut user. Ada brute force attack. Brute force attack ini adalah merupakan serangan yang secara kontinu mencoba input-input berbeda dan mencapai tujuan yang tertentu. Ada spoofing at login, program yang menampilkan layar login palsu yang dibuat oleh penyerang. Aplikasi kontrol akses untuk UKM terdiri dari Active Directory Service, administrasi user and group, Windows Security, dan lain-lain. Sekian untuk materi pada Access Control System and Methodology. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi kriptografi. Ya, di sini selanjutnya saya akan masuk pada materi kriptografi. Kriptografi issue adalah kerahasiaan confidentiality dijamin untuk melakukan inskripsi, keutuhan integriti atas data-data penyebaran yang dilakukan dengan fungsi hash atau satu arah, jaminan atas identifikasi keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi dilakukan dengan penggunaan password atau sertifikat digital, sedangkan keautentifikasi data transaksi dapat dilakukan dengan tanda tangan digital. Transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal non-repudiation dengan memanfaatkan tanda tangan digital dan sertifikat digital. Kriptografik algoritma dan kunci, fungsi matematika yang dipergunakan untuk ekspresi dan deskripsi. Untuk kunci, kenapa tidak pakai algoritma rahasia saja? Karena susah, jadi untuk membuat yang baru setiap kali akan mengirim pesan, jadi pakai kunci saja. Analogi, pernah lihat gembok yang menggunakan kode-kode angka untuk membuka gembok? Hampir semua orang tahu cara membukanya. Putar saja kode angkanya ke posisi yang tepat. Beberapa sejarah kriptografi. Spartan Roll, Abbas, kriptografi Ibrani,
Manual Alphabetic Keyboard. Julius Caesar menggeser alfabet mesin motor yang dipergunakan dalam perang saudara di Amerika Serikat pada abad ke-19. Enigma Perang Dunia Kedua. Stenganografi menyembunyikan atau bukan menyandikan. Symmetric cryptography, sebuah kunci yang dipakai bersama oleh pengirim pesan dan penerima pesan. Contoh: dash, triple dash, AS, blowfish, rambutan, two-fish, RC4, EC5, RC6, Lucifer, IDE. Ada problem pendistribusian kunci rahasia. Authentication dengan symmetric key. Kalau agen 007 ingin ketemu agen 005, jika mereka belum mengenal muka, yang diberikan adalah password. Tapi kalau menyebutkan password di depan umum, pasti akan terdengar. Solusi dari itu misal 007 memiliki bilangan random. 007 mengirim bilangan random itu tersebut dengan tantangan kepada 0,005. 005 mengenkripsi bilangan random tersebut dengan kata kunci Golden Gun. 005 menerima chip text kepada 007. 007 mendeskripsikan chip text itu. Jika plain text-nya bilangan 0,7 yang bersangkutan, maka 007 dapat merasakan pasti bahwa 005 benar-benar asli. Beberapa black box dasar untuk kriptografi ada XOR, permutasi, dan substitusi. XOR atau XOR memiliki input 1, input 2, dan output. Jika 000, jika input 1 0, input 2 0, maka output 0. Jika input 0, input 2 1, maka output 1. Jika input 1 dan input 2 0, output maka 1. Jika input 1 1, input 2 1, maka output 0. Substitusi. Jika memiliki input K bit dengan kemungkinan 2K, kita harus menentukan pasangan setiap K tersebut yang lebarnya juga K bit. Permutasi, untuk setiap bit dari input K bit, tiap bit ditukar posisinya ke tempat lain, misalnya bit keempat dari input menjadi bit kelima, lalu bit ketujuh dari input jadi bit kedua. Data enkripsi standar diciptakan pada tahun 1977 oleh National Bureau of Standards Amerika Serikat menggunakan kunci 56 bit dengan tambahan 8 bit parity untuk kunci DBS tersebut, termasuk blok chipper, satu blok dash panjang 64 bit menggunakan SOR, S-box, dan P-box. Memiliki sifat-sifat symmetric key, one-to-one mapping. Hal ini diperlukan agar saat proses deskripsi dari chip text hanya ada satu plain text. Beberapa metode dash: electronic code box, chipper block chaining. Electronic code box, triple dash. Kalau enkripsi dua kali dengan kunci yang sama, search space-nya tetap sama, yakni 256. Jadi tidak akan bertambah secure. Kalau enkripsi dua kali dengan kunci yang berbeda, bagaimana? Harus kalau kuncinya 2, maka panjangnya jadi 112 bit. Jadi faktor kesulitannya bertambah 256 kali. Ternyata Mac dan Hellman menemukan celah untuk membobol hanya dalam waktu kira-kira 2 kali dash 56 bit. Jadi seolah-olah dash 57 bit. Advanced Encryption Standard diinisiasikan oleh NIST tahun 1997. Syarat tahap terhadap semua jenis serangan yang diketahui: simple, kode kecil, dan cepat. One time pad. Meskipun ada yang mengatakan bahwa tidak ada skim enkripsi yang 100% secure, ada yang sebenarnya yang bisa dibuktikan 100% aman secara matematis. Cara kuncinya adalah deretan yang random yang tidak pernah berulang, atau dengan kata lain kuncinya sepanjang message. Public key kriptografi. Ada dua kegunaan mendasar, yaitu satu, menandatangani pesan, dua, mengirim surat rahasia dalam amplop yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Ada sepasang kunci untuk setiap orang entitas. Kunci publik
distribusi kepada halayak ramai. Kunci privat disimpan secara rahasia, hanya diketahui diri sendiri. Contoh-contoh public key kriptografi: Revert Samir Adleman, D.V. Hellman, L. Gamal, Mark Hellman. Sudah pernah dibobol. Schnorr, Encrypted Proof Cryptography, Digital Signature Algorithm. Sini kita mengambil salah satu, yaitu Revert Samir Adleman. Relatif prima. Apa yang dimaksud relatif prima terhadap suatu bilangan X? Maksudnya adalah tidak memiliki faktor prima yang sama dengan X kecuali 1. 1379 adalah relatif prima terhadap 10. Faktor keamanan RSA. Kekuatan RSA sekuat melakukan pemfaktoran bilangan besar. Kalau P dan Q tidak didapat, maka dapat dicari N. Kalau sudah memiliki kunci public E, maka dapat dicari kunci privat yang merupakan inverse. Karena itu RSA adalah sama dengan kekuatan memfaktorkan bilangan tersebut. Lalu sini algoritma dipublish atau tidak? Tidak dipublish. Untuk meng-ensure security, hal ini dilakukan oleh militer agar musuh tidak dapat mengetahui algoritma yang dipakai. Ada juga yang dipakai dalam bentuk produk komersial, tapi ini adalah untuk alasan agar bisa lebih mudah diekspor. Dipublish alasannya nanti ketahuan juga oleh penjahat, jadi biarkan saja orang-orang mempelajari kelemahan algoritma agar algoritma itu sendiri bisa diperbaiki. Tanda tangan digital sebenarnya: pesan, fungsi hash, titik jari, kunci private, enkripsi, tanda tangan digital. Key escrow. Mungkin penegak hukum butuh mengakses informasi terenkripsi yang ditukarkan warga negaranya termasuk korporasi demi keamanan nasional. Artinya penegak hukum harus bisa mendeskripsikan teks dengan kunci yang seharusnya rahasia sang warga. Tapi di sisi lain, warga harus terlindungi dari illegal surveillance. Sekian untuk materi kriptografi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi Information System Security. Information System of Security. Information System Security memiliki tujuan berbagai konsep, prinsip standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Prinsip-prinsip keamanan. Least privilege, artinya setiap orang hanya diberikan hak akses tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Defend in depth, gunakan berbagai perangkat keamanan untuk saling membackup. Misalnya dipergunakan untuk multiple screener router, sehingga kalau salah satu jebol, maka ada satu lagi yang masih berfungsi. Choke point, semua keluar masuk lewat satu gerbang, syaratnya tidak ada cara lain keluar masuk selain lewat gerbang itu. Weakest link, itu harus sama persis dimana weakness link dalam sistem security organisasi kita. Proteksi low level, pengamanan yang lebih ke arah hardware, sederhana, melebar, tidak fleksibel. Misalnya write protect pada UEFI drive, IP restriction. Proteksi lapis atas, lebih kompleks, bisa pada aplikasi atau sistem prosedur. Lebih fleksibel dan lebih detail kendali, mengakibatkan menurunnya jaminan mekanisme keamanan, karena butuh ekstra untuk install, testing atau pengujian dan pemeliharaan. Misalnya akses kontrol tabel database dan aplikasi. Tingkat jaminan keamanan, fungsionalitas bertambah, kompleksitas security meningkat, jaminan keamanan menurun.
fungsionalitas menurun, kompleksitas security menurun, jaminan keamanan meningkat. Trusted Computing Base atau kita sebut TCP, kombinasi keseluruhan dari mekanisme kepengenalan komputer dalam sebuah sistem komputer, mencakup hardware, software, dan firmware. Komponen yang masuk TCP harus teridentifikasi dan kemampuannya terdefinisi dengan jelas. TCP mengikuti standar security rating tertentu seperti Orange Book. Security parameter. Semua komponen yang tidak termasuk dalam TCP harus standar komunikasi, yakni interface yang sudah definite. Security model. Untuk memformalkan kebijakan keamanan organisasi, representasi simbolik dari kebijakan yang harus dilaksanakan oleh sistem komputer. Security policy sifatnya lebih abstrak, dan lebar security model adalah apa yang boleh dan tidak secara teknis. Security mode dedicated, semua user akses seluruh data dalam sistem. Compartment, semua user bisa mengakses semua level security data tapi dibatasi pada bidang atau area tertentu saja. Take grant model, menggunakan direct grab untuk mentransfer hak ke subjek lain. Misalnya A punya akses HS, termasuk untuk hak mentransfer pada objek B. Subjek A bisa memberikan haknya kepada subjek C, sehingga memiliki hak atas objek B. B82 model dibuat pada 1970-an untuk militer Amerika Serikat untuk pengamanan kerahasiaan informasi, menggunakan lattice tingkat keamanan militer, yakni top secret, secret, sensitive but unclassified, fokus pada confidentiality. BIBA model menjamin integritas data, dibuat pada tahun 1977. Misalnya, akuntan lebih ingin agar data keuangan akurat dan tidak ingin data menjadi korup gara-gara aplikasi atau operator yang tidak bekerja seperti semestinya. Untuk sertifikasi vs accreditation, sertifikasi evaluasi menyeluruh terhadap fitur security sistem informasi dalam rangka proses akreditasi bahwa desain dan implementasi sistem informasi itu telah memenuhi persyaratan tertentu. Akreditasi, pernyataan formal dan designated approving authority bahwa sebuah sistem informasi disetujui untuk beroperasi pada mode tertentu, kontrol pengaman tertentu, dan resiko tertentu. Sekian untuk materi pada informasi sistem security, dan berakhirnya juga untuk penjelasan materi-materi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.